Buk mojok ya Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu keluarga besar SMP 2 Panji, pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar yang berupa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka arisan bulanan. Dan juga tidak lupa kami sampaikan sholawat dan salam ke hadapan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah seperti sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, tahun 2023 ini adalah tahun politik, Bapak Ibu. Ya, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada teman di Arjasa yang gara-gara bersentuhan dengan urusan politik ini terus dimutasi ke Kaliangan. Tapi alhamdulillah waktu itu ada COVID sehingga tidak berangkat karena COVID. Jadi mohon Bapak Ibu, tolong dalam hal ini saya menyarankan untuk hati-hati Bapak Ibu. Jadi ikuti seperti air mengalir saja ya, karena ini sudah barusan ada yang kena sprit kayak gitu. Terus yang kedua Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf karena pada hari-hari ini mungkin Bapak Ibu agak sulit menemui saya. Mungkin sampai jam 9 saya sudah tidak di ruangan karena juga ada tugas selaku pengawas Bapak Ibu, bersama-sama teman menyupervisi perangkat dari SMP-SMP mulai dari timur sampai ke barat Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus yang ketiga Bapak Ibu, ini merupakan petua dari orang-orang yang sudah mengalaminya. Bapak Ibu yang saya hormati, di balik kesuksesan seorang suami itu pasti di belakangnya ada istri-istri yang hebat. Ya. Contohnya Rasulullah, di belakangnya ada Siti Khadijah. Pak Harto itu di belakangnya ada Butin. Sehingga yang banyak mensupport untuk kesuksesan karir seorang suami itu ya istri. Jadi bapak-bapak jangan terus, ibu-ibu ya, jangan terus beranggapan ingin punya suami yang sewibawa, seharismatik Rasulullah, sealim Nabi Ibrahim, sesabar-sabarnya Nabi Isa dan Nabi Ayub, begitu juga segagah-gagahnya Nabi Musa, dan juga setampan-tampannya Nabi Yusuf. Cukup dibantu saja Bapak Ibu, ibu-ibu, cukup dibantu saja supaya suami-suaminya itu menjadi suami yang soleh, belajar menjadi suami yang soleh. Cukup dibantu saja agar suami-suaminya itu istiqomah dan konsisten dengan ibadahnya. Itu saja permintaannya.
Terus yang kedua, di balik kesuksesan istri dalam karirnya itu ada suami-suami hebat yang mensupport. Kita beri contoh Megawati. Di sana itu ada Taufik Kemas yang selalu mensupport Megawati. Jadi pada bapak-bapak jangan terus berharap istrinya seperti setia, wibawa seperti Siti Khadijah, atau cerdas seperti Siti Aisyah, atau seperti Najwa Shihab. Ya. Tapi bantulah bapak-bapak, bantulah istri itu menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang konsisten, menjadi istri yang istiqomah pada ibadahnya. Ya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, terutama sholat, mungkin bisa dikoreksi Pak Joko, as-sholat imanuddin ya. Sholat adalah tiang agama ya Pak ya. Ya. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu. Mungkin ada gelas mana? Coba Pak. Gelasnya Pak. Iya. Iya. Iya, itu aja Pak. Ibarat 5 jari kita ini, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga ini puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Kita pegang, yang saya pegang gelas ini adalah agama. Kita tidak mampu naik haji karena biaya atau karena terlalu lama, kita lepas jari kelingking kita. Setelah itu zakat, kita mestinya dijakati, bukan memberi zakat, kita lepas juga zakatnya. Terus yang ketiga puasa. Nah, karena penyakit kita memberikan fidyah, atau karena musafir kita lepas puasa ini. Makanya di bulan puasa Bapak Ibu, doa saya selalu berdoa, ya Allah lindungilah hambamu ini dari warung-warung yang terbuka sedikit, yang masih terlihat kakinya. Nah itu menjadi wah. Tetapi Bapak Ibu, ketika sampai pada surat kita lepas, apa yang terjadi? Agama runtuh. Tidak cukup dengan kalimat syahadat. Nah ini Bapak Ibu, logikanya seperti itu. Jadi tolong bantu para suami untuk istiqomah, konsisten kepada ibadahnya, terutama sholat. Begitu juga para bapak-bapak suaminya, bantu istrinya supaya menjadi istri yang soleha dan konsisten dan istiqomah kepada ibadahnya. Karena begini Bapak Ibu, kadang ketika kita kena musibah akan mengatakan, wah ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau ikut ujian itu harus registrasi dulu, mendaftar. Yang kedua ikut pelajaran tiap hari. Pelajarannya apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Tidak boleh tidak masuk, harus masuk terus. Nah, ketika moro-moro tidak pernah masuk, tidak pernah ikut pelajaran, moro-moro mau ikut ujian. Kalau saya kepala sekolahnya saya suruh pulang, dicoret. Oh nggak pernah ikut pelajaran kok, langsung mau ikut ujian. Nah ini, jadi harus ikut ujian. Jadi baru kita mengatakan, wah saya kena musibah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi tidak pernah masuk sekolah, tidak mau ikut ujian. Ya Bapak Ibu bisa mencari diksi lain, ya, kata-kata lain apa yang cocok ketika tidak pernah ikut pelajaran. Ini logikanya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan di sini. Mungkin nanti akan dikembangkan oleh Pak Joko atau Pak Batolosi ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu.
Biar tidak terlalu lama, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dulu, diterima langsung.